Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang sangat-sangat seru berjudul Tower Blocks 2012. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan sebuah naskah yang menjelaskan jika Tower Blocks adalah tempat yang dibangun untuk melindungi masyarakat setelah Perang Dunia berlalu. Tempat tersebut pada mulanya dihuni oleh orang-orang baik. Namun seiring berjalannya waktu, Tower Block menjadi tempat pusat tindak kekerasan dan juga tindak kriminal. Hal itulah yang membuat pemerintah geram dan berniat untuk mengambil alih gedung. Scene lalu menunjukkan seorang pemuda yang berlari ketakutan karena kedua orang begal sedang mengejarnya. Takut melawan karena nanti malah jadi tersangka, pemuda tersebut pun memutuskan untuk masuk dan meminta tolong kepada penghuni Tower Block. Alih-alih mendapatkan bantuan, para penghuni kamar justru mematikan lampu dan menutup rapat-rapat pintu mereka. Alhasil, pemuda tersebut pun langsung terkepung dan dipukuli kepalanya. Suara teriakan yang sangat kencang pun membuat seorang penghuni kamar yang bernama Maggie ikut prihatin dan mencoba untuk menolong. Namun namanya juga wanita, ia jelas tak mampu menandingi kekuatan dua laki-laki yang sedang dihadapinya. Keesokan hari, datang detektif polisi yang bernama Devlin. Detektif Devlin menjelaskan bahwa pemuda tadi malam sudah ditemukan tewas dalam keadaan yang sangat tragis. Di mana kedatangan Devlin jelas akan mengusut siapa pelaku pembunuhan tersebut, yang diduga kuat adalah seorang pengedar narkoboy. Dan dikarenakan tak ada satupun penghuni Tower Block yang mampu memberikan saksi, Devlin pun bergegas untuk pergi dari gedung tersebut. 3 bulan sudah berlalu. Kasus pembunuhan tersebut menuai jalan buntu. Polisi memerintahkan untuk mengusir penghuni Tower Block karena dirasa tempat itu adalah sarang penjahat. Namun, para penghuninya masih ngotot dan bersikeras tak mau pergi. Dari situ, pada akhirnya kasus pembunuhan tersebut langsung dianggap telah selesai. Scene kemudian berganti kepada seorang penghuni Tower Block yang bernama Becky dan kekasihnya yang bernama Andre. Entah apa yang kemudian terjadi, tiba-tiba saja wifi di gedung tersebut mati dan membuat mereka risau dalam seketika. Termasuk penghuni kamar lain yang kerjaannya hanya main game di dalam kamar. Lalu Becky beserta kekasihnya terlihat duduk sembari menikmati segelas teh hangat. Namun di sini hal yang mengejutkan pun mulai terjadi. Ya, tak ada angin tak ada hujan, Andre harus diserbu oleh sniper secara tiba-tiba. Tak luput setelah kejadian itu, serangan sniper misterius semakin menggila. Tanpa ampun, sniper misterius tersebut terus melancarkan aksinya kepada para penghuni. Serangan yang tak jelas berasal dari mana itu benar-benar membuat seluruh penghuni gedung ketakutan setengah mati. Di mana penghuni yang masih hidup kemudian saling membantu dan mengamankan diri di lorong gedung. Probably the same reason everything else. And that would be me, apparently. Di sana, Becky dan Paul mencoba masuk ke kamar dari salah seorang penghuni bernama Curtis untuk memastikan keadaannya. Setelah diperiksa, Curtis ternyata masih hidup dan juga sehat walafiat. Lalu, Becky bersama seorang pria bernama Paul pun langsung menjelaskan situasi genting yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan dari situlah, hampir saja nyawa Curtis melayang secara sia-sia. Dengan rasa syok yang luar biasa, Curtis pun akhirnya percaya jika apa yang dikatakan Becky beserta Paul memang benar apa adanya.
Curtis kemudian ikut bergabung dengan para penghuni lainnya di lorong gedung, yang mana seiring berjalannya waktu, jaringan internet, saluran listrik, dan sambungan telepon sudahlah mati total di dalam gedung tersebut, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sang gamer yang bernama Dennis juga sangat paham jika permainan ini adalah rencana dari seorang sniper mematikan. Bukan hanya itu, diduga kuat jika si sniper sedang berada di gedung sebelah dan mengincar setiap pergerakan mereka. Dan dikarenakan gak mau cuma tinggal diam, seorang penghuni pun mencoba memperbaiki lift yang tidak bisa digunakan lantaran listrik sudah padam. Namun luar biasanya, setelah diotak-atik, akhirnya lift tersebut berhasil dibuka. Tapi ternyata si sniper telah memasang jebakan di beberapa tempat termasuk di dalam lift. Alhasil pria malang yang terkena jebakan tersebut langsung tewas di tempat. Someone in there. Nobody there. Looks like some sort of trap. Karena tak ada lagi pilihan lain, akhirnya mereka semua berniat menuruni lift melalui sebuah tangga. Usaha ini adalah cara satu-satunya agar mereka dapat segera keluar dari pintu belakang serta meminta bantuan kepada pihak berwajib. Awalnya sih memang usaha itu terlihat seperti membuahkan hasil. Tapi pada faktanya, mereka pun dibuat pasrah setelah mengetahui kalau pintu yang akan digunakan sudah ditutupi oleh benda yang tidak diketahui itu apa. Merasa kalau semua ini sudah sia-sia, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke lantai atas. Kemudian salah seorang penghuni yang bernama Jenny sudah merasa sangat muak. Ia mengatakan apalah gunanya hidup jika anak beserta suaminya telah mati akibat sniper. Atas perkataan tersebut, Jenny pun segera berlari ke kamarnya dan berujung ia langsung tertembak di bagian dada. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan, di mana para penghuni semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi saat ini. Jangankan bersantai-santai, untuk sekedar buang air besar dan buang air kecil pun mereka tak sanggup. Sontak masih menjadi pertanyaan bagi mereka semua kenapa si sniper merasa tega untuk melakukan semua ini. Siapa yang menyangka si sniper bisa menembaki orang-orang secara random serta membabi buta. Namun jika diamati, mungkin saja si sniper ini adalah anggota keluarga dari pria malang yang waktu itu. Curtis selalu mendapatkan sebuah ide, di mana mereka harus menyerahkan orang-orang yang sudah membunuh pria malang tersebut, dengan maksud agar nantinya si sniper tidak lagi membunuh seluruh penghuni. Sontak, sebuah petunjuk kemudian muncul secara tiba-tiba, di mana tepat di depan kamar dari dua orang pengedar terdapat sebuah poster yang mencurigakan. Alhasil, Curtis pun segera memaksa kedua pengedar tersebut untuk mengakui kesalahan mereka. Lantas, Curtis yang sudah muak pun langsung menyeret mereka berdua untuk segera melihat ke jendela. Dan bisa dipastikan tak perlu waktu lama bagi si sniper untuk mengeksekusi kedua pria tersebut. Setelahnya, mereka semua pun masih bingung apakah si sniper akan terus memburu seluruh penghuni. Mengingat si sniper harusnya sudah puas dengan balas dendam yang berhasil dituntaskan. Di mana setelah berunding panjang lebar, seluruh penghuni pun memutuskan untuk tetap diam sembari menunggu esok hari. Namun disinilah seorang ibu bernama Carol sudah merasa sangat muak. Ia memutuskan pergi dari apartemen ini dan berujung sang anak hanya bisa pasrah mengikuti ibunya dari belakang. Hanya saja dugaan mereka semua ternyata salah besar. Tepat di luar sana, si anak beserta ibunya harus merasakan apa itu arti dari sebuah malapetaka. Siapapun dia dan apapun alasannya, si sniper ini benar-benar tidak tertarik untuk memberikan ampun. Dan dapat disimpulkan jika sniper tersebut tidak ada kaitannya dengan pria malang di awal film. Di mana Becky yang termenung kemudian mendapatkan sebuah ide. Ia mengatakan bahwa mereka bisa saja menuruni gedung dari sisi jendela yang lain, dan hal tersebut sangat mungkin berhasil. Untuk aksesnya sendiri, mereka bisa menggunakan selang kebakaran dan disambung sedemikian rupa. Yang alhasil, dalam rencana ini, Paul lah yang akan menuruni gedung tersebut.
Namun tak lama kemudian, seorang nenek pun harus kembali terjebak dengan permainan yang sudah dibuat oleh si sniper. Singkat cerita, Curtis, Becky, dan juga Paul bergegas pergi ke atap gedung. Tapi sayangnya, sniper sudah mengetahui rencana mereka serta mulai menembaki selang tersebut. Sniper itu terus-terusan menembak dan berakhir Paul harus terjun bebas ke bawah sana. Setelah kematian Paul, penghuni Tower Blocks pun kini hanya tersisa 3 orang lagi, yaitu Curtis, Becky, dan juga seorang pria bernama James. Mereka kemudian berencana untuk membakar seisi gedung di lantai paling atas. Tak lain tak bukan, hal itu bertujuan agar orang-orang segera menyadari keberadaan mereka. Dengan begitu, cepat atau lambat mereka bertiga akan diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Ya, setelah membakar beberapa kamar, Curtis kemudian mencoba menyusul Becky dan juga James. Hanya saja, betapa apesnya Curtis karena ia harus terjatuh dari tangga. Gak main-main, Curtis mengalami patah kaki dan hal tersebut akan membuat keadaan jauh lebih sulit. Di luar gedung, seorang pengusaha properti yang bernama Kevin dan asistennya yang bernama Eddie mulai melihat kepulan asap dari atas gedung tersebut. Namun bodohnya, Kevin dan Eddie malah keluar dari mobil untuk melihat kondisi orang-orang yang berada di dalam sana. Dan bisa dipastikan, Kevin bersama Eddie langsung tewas di tempat. Tak hanya itu, ia pun mulai masuk ke dalam gedung serta melemparkan granat asap. Alhasil, Becky yang panik pun langsung bersembunyi ke atas plafon. Melihat ada kesempatan, Becky kemudian keluar melalui jendela demi mengambil pistol paku yang berada di truk milik Kevin. Dan dengan kerjasama yang kompak, akhirnya mereka pun bisa melumpuhkan sniper tersebut. Dari sinilah terkuak sudah siapa sebenarnya sniper itu. Yang ternyata orang di balik itu semua adalah detektif Devlin, seorang detektif yang sudah merasa kecewa karena sempat direndahkan oleh para penghuni, di mana tak butuh waktu lama terjadilah duel sengit antara Devlin dengan 3 orang tersebut. Mereka saling pukul dan juga saling tendang satu sama lain, yang pada ujungnya Becky berhasil menembakkan pistol paku ke arah Devlin. Di akhir cerita, terlihat jelas bahwa James, Becky, beserta Curtis berhasil keluar dari gedung itu. Di mana setelah penantian yang sangat lama, film pun ditutup dengan niatan pemerintah untuk merobohkan gedung tersebut. Gila sih, film ini benar-benar memiliki konsep yang sangat berbeda daripada kebanyakan. Dan jujur aja, selama nonton secara langsung, gua terpukau dengan apa yang terjadi di dalam gedung itu. Bayangkan aja kalau kalian yang ada di dalam, kalian pasti nggak tahu harus ngapain guys. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.